Jadi memang Mbah Yai Manap itu terkenal pun zuhud, saking zuhudnya itu sudah tidak kenal bondo dunyo, sama sekali sudah melupakan keduniawiannya. Namun beliau itu juga mempunyai keahlian dalam mengurusi hal-hal duniawi, karena beliau itu sudah menjadi santri dalam itu berpuluh-puluh tahun. Bagaimana kita tahu bahwa Mbah Yai Manap itu mondoknya itu bukan kok diberangkatkan oleh orang tuanya, disangoni oleh orang tuanya, tapi berangkat atas kemauan sendiri karena keadaan rumah yang tidak harmonis. Akhirnya beliau bertiga dengan saudaranya, kakak-kakaknya itu kan melarikan diri dari rumah dan mondok. Nah, karena anak-anak yang masih kecil ini mondok, maka otomatis ketika di pondok ini untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ini biasanya adalah mengikuti atau membantu pekerjaan kiainya yang lazimnya disebut dalam khidmah kepada kiainya. Jadi semenjak kecil beliau itu ngopeni sawah, kemudian merawat kambing, ayam, sapi dan seterusnya, bahkan merawat kuda ketika di Nganjuk itu seperti itu. Sehingga beliau itu sangat paham bagaimana caranya menanam padi, menanam jagung, cara mengembangkan sawah itu sangat paham karena bertahun-tahun itu ngurusi sawahnya kiai-kiainya. Dan juga sangat paham bagaimana memelihara sapi, kambing dan seterusnya. Bahkan beliau itu menurut cerita bapak saya itu sampai akhir hayat itu lebih pinter dalam memilih sapi yang bibit unggul daripada Mbah Nyainya. Jadi dengan hanya sekali pandang itu beliau langsung bisa prediksi bahwa ini adalah sapi unggul. Ini bakal manaan, bakal menjadi sapi yang banyak anaknya dan seterusnya. Namun ketika beliau itu sudah mempunyai santri, kemudian ngopeni santri, ini beliau ini akhirnya mentransfer belajari kepada Bu Nyai, kepada Mbah Nyai keahlian-keahlian tersebut. Kita tahu bahwa Mbah Nyai Domroh ketika dinikahkan dengan Mbah Yai Manap itu masih berusia sekitar 14 tahun. Yang hanya paham masak-masak maupun nyapu-nyapu. Nah, kemudian beliau ini akhirnya diajari oleh Mbah Yai Manap bagaimana caranya ngopeni sawah, bagaimana caranya nandur pari dan seterusnya, bagaimana merawat sapi dan terusnya, sehingga Mbah Nyai Domroh ini sangat pintar, sangat ahli dalam hal-hal tersebut. Dan kemudian Mbah Yai Manap akhirnya sudah hanya sekedar mengawasi, bahkan sudah sama sekali tidak ikut mengurusi urusan seperti itu. Dan banyak di antara abdi-abdi dalam, santri-santri dalam yang ikut Mbah Nyai Domroh dalam ngopeni sawah, ngopeni sapi, maupun ikut berjualan di pasar, bandar, maupun dalam batik. Ini akhirnya ketika pulang dari Pondok Lirboyo ini menjadi petani sukses karena mendapatkan ilmu bertani dari Mbah Nyai Domroh.
ada yang menjadi pengusaha sukses karena ikut membantu Mbah Nyai dalam berjualan di pasar. Ada yang menjadi peternak sukses karena ikut membantu Mbah Nyai dalam ngopeni sapi dan seterusnya. Itu terkenal santri-santri kuno seperti itu. Jadi Mbah Nyai Domroh ini apa ya, ketika santrinya Mbah Yai Manap sudah mulai banyak, itu kan keluarga beliau yang di Magelang itu kan datang ke Lirboyo dan menawarkan kepada Mbah Yai Manap agar kembali ke Magelang, ke daerah Banar untuk menjadi kiai di sana dan disediakan tanah, rumah maupun masjid untuk menjadi bakal pondoknya. Nah, ketika ditawari seperti itu, Mbah Yai Manap kan bertanya kepada Mbah Nyai Domroh. Nah, Mbah Nyai Domroh jawabnya ya, Mbah Yai menawi jenengan mau pulang ke Magelang, maka saya akan pulang ke rumah bapak saya. Tapi kalau panjenengan tetap di sini di Lirboyo ini, maka saya akan nyukupi segala kebutuhan panjenengan. Panjenengan niki cukup ngopeni santri, ngopeni jamaah dan ngopeni tamu. Bon, ngoten niku. Nah ini, sehingga dari sini selain tiga itu, selain ngopeni santri, ngopeni jamaah, ngopeni tamu, itu semuanya yang handle Mbah Nyai Domroh. Sampai urusan sarana prasarana pondok, sampai urusan kenakalan santri, sampai urusan ada santri yang melakukan apapun sing akhirnya terlibat urusan dengan pihak luar, itu semuanya yang ngurusi Mbah Nyai. Sehingga pada saat itu semua pengurus pondok, ketua pondok, lurah pondok sampai bawahan-bawahannya, semuanya itu mesti berkonsultasinya adalah dengan Mbah Nyai. Nah, baru ketika ada urusan yang sangat urgen baru matur kepada Mbah Yai Manap. Seperti itu. Sehingga contoh ada santri yang mau mendirikan kamar, maka pasti pengurus pondok atau senior dari daerah tersebut itu mesti sowannya kepada Mbah Nyai, karena tanahnya itu adalah tanahnya Mbah Nyai yang beli. Nah, nanti sowan Mbah Nyai niki santri Magelang nyuwun badene ngedekaken kamar. Maka nanti Mbah Nyai Domroh yang survei lokasi. Oh, sampean bangunan yang kene engko dibangun mulai hari ini, engko carane ngene dan seterusnya. Itu semuanya yang nangani Mbah Nyai Domroh. Bahkan dalam salah satu riwayat dari sebagian senior para sesepuh itu diriwayatkan saking tidak kondusifnya suasana keamanan Pondok Lirboyo, di mana terkenal sebagai kampung maling, itu tidak hanya cukup dengan santri yang rondo. Kadang-kadang itu harus Mbah Nyai sendiri yang rondo keliling pondok. Jadi Mbah Nyai Domroh ini kegiatannya setiap pagi itu berangkat ke pasar bandar, berjualan hasil bumi, sayur-sayuran yang kolak atau dibeli dari daerah pegunungan Besuki, sehingga beliau ini Mbah Nyai Domroh ini punya rumah, punya tanah yang dibeli di daerah Mojokuti.
yang kemudian nantinya ketika agresi Belanda yang kedua, ketika Kediri itu terancam dari serangan Belanda, maka santri-santri dan keluarga-keluarga beliau Mbah Yai Manap itu ngungsinya di Mojokuti ini adalah ngungsi di rumah yang dibeli oleh Mbah Nyai Domroh di Mojokuti, karena menjadi tempat pengumpulan barang-barang kolaannya Mbah Nyai Domroh. Dari Mojokuti ini kemudian dibawa turun ke pasar Bandar untuk dijual di pasar, dan juga menjual kain-kain batik, karena memang Mbah Nyai Soleh, ibu daripada Mbah Nyai Domroh ini terkenal seorang pembatik. Jadi karena berasal dari daerah Solo, sehingga putri-putri dari Mbah Nyai Soleh ini pasti diajari untuk membatik, sehingga baik Mbah Nyai Ma'ruf, Mbah Nyai Dahlan, Mbah Nyai Artimah maupun Mbah Nyai Domroh itu semuanya itu terkenal sebagai penjual kain batik yang dibatik dari beliau-beliau sendiri. Nah, kemudian setelah sepulang dari pasar siangnya, beliau itu kemudian naik ke daerah pegunungan Besuki untuk kolaan. Kemudian sore pulang, kemudian nanti setelah maghrib itu beliaunya biasanya tidur sebentar. Kemudian jam 9 atau jam 8 itu sudah bangun untuk membatik. Nanti kalau sudah jam 10 atau jam 11 itu keliling pondok, mengontrol keamanan, mengontrol santri-santri, dan juga mengontrol keamanan dan juga menjaga dari para maling. Sehingga seringkali yang ngonangi maling itu malah justru Mbah Nyai, bukan santri yang rondo. Itu sering sekali. Setelah itu nanti kembali ke dalam meneruskan untuk batik sampai pagi. Itu seperti itu rutinitas beliau. Sehingga artinya yang ngurusi urusan-urusan pondok, urusan-urusan santri, urusan-urusan bagaimana sarana prasarana pondok ini semuanya Mbah Nyai. Mbah Yai Manap hanya mengestoni lah, memberi izin, memberi pengarahan, memberi restu, itu saja. Dan bahkan yang mencari menantu itu biasanya Mbah Nyai, karena Mbah Nyai itu hafal santri-santri ini sing pinter sopo, sing melek bengi siapa, seperti itu. Sehingga biasanya yang cari menantu itu adalah Mbah Nyai Domroh. Yeah.